Bapak Kaimana. Kainama. Iya, oh ya, mohon maaf. Begini, Pak. Saya ingin menanyakan. Mohon tenang dulu para audiens. Tenang. Begini, Pak. Saya ingin menanyakan terkait apa yang tadi sudah dibahas panjang sesi tadi, terkait bagaimana Bapak menyimpulkan di dalam Yohanes 19 ayat 40 itu di sana mayat Bapak menyampaikan itu sebagai bahwa itu tubuhnya Yesus dan dalam kondisi posisi masih hidup begitu. Dan kemudian Yesus ini tidak mati tapi disembuhkan, kira-kira seperti itu. Nah, pertanyaan saya begini, Pak ya. Saya memahaminya adalah bahwa teks Alkitab atau ayat Alkitab yang diangkat tidak pernah bisa dilepaskan dari konteks dan runtut peristiwa yang ada. Nah, ketika di sana Bapak mengatakan bahwa mayat Yesus ini ya dikatakan sebagai tubuh dan itu di dalam posisi Yesus ini mati, masih hidup dan kemudian Yesus ini disembuhkan begitu. Lalu bagaimana dengan runtut peristiwa dan konteks di ayat 32 dan 33? Di mana di situ dikatakan tetapi ketika mereka sampai, ini ayat 33-nya, sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Sedangkan di ayat 32 prajurit-prajurit mematahkan kaki-kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama dengan Yesus. Tapi waktu sampai kepada Yesus tidak dipatahkan kakinya karena Yesus sudah mati, telah mati di situ dikatakan ya. Dan ini saya melihatnya kata telah saja kita orang Indonesia kita sudah tahu sudah mati, jelas sudah mati. Lalu bagaimana Bapak bisa menurut saya ini menjadi mengasumsikan ya, dengan satu ayat Bapak mengatakan bahwa ini tubuh yang masih hidup, sedangkan di konteksnya kita bisa melihat bahwa di situ dikatakan Yesus telah mati dan ini masih di dalam Injil Yohanes pasal 19, tidak keluar dari Injil Yohanes dan tidak keluar dari pasal ini. Jadi pertanyaan saya bagaimana Bapak melihat ayat 33 ini sehingga membawa kepada kesimpulan yang demikian. Baik, itu. terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya, di sini saya lihat Soma ketika tema membawa saya ke dalam sebagai antitesis dari tesis kekristenan, ya, yang Kristus harus mati, Yesus harus mati, maka saya antitesisnya. Maka itu saya bawa ayat ini, bukan diasumsikan. Saya mengikuti alur. Contoh ditanya bagaimana tentang ayat 32-33, itu ada oksos di situ bermain. Ya, oksos, EXOXOS, oksosmir bersama dengan vinegar, wine, ya, wine, vinegar dan mir atau smirna. Nah, di situ ada bermain. Nah, saya sampai kepada sini, di sini disebutnya tubuh, bukan saya yang asumsi, bukan. Karena kalau kita buka G4983 dengan petoma, itu beda memang, itu aja. Jadi saya menyampaikan apa yang harus saya sampaikan. Apa? Antitesis dari tesis penyaliban mati. Gitu. Ya. Saya hanya menyampaikan antitesis dari tesis Yesus mati. Kenapa? Karena saya Islam. Saya tidak boleh bilang Yesus mati, terhina, terkutuk apalagi. Nggak boleh. Nggak boleh. Jadi saya mempertahankan ini, mengikuti dari yang Mas bilang tadi, ini kan satu konteks. Iya. Telah mati di situ kok anistemi juga kok. Anistemi aja kalau kita lihat leksikonnya masih banyak pengertiannya di bawah. Bukan hanya bangkit dari kubur, bangkit dari kematian, raise from the dead, bukan. Anistemi banyak. Orang berdiri aja Matius dipanggil oleh Yesus, dibilangnya anistemi, Mas. Begitu. Jadi saya pakai leksikon ini bukan untuk berasumsi, tidak. Dan semua orang Kristen bilang asumsi, tafsir, tidak. Saya ikutin, ada nomornya, saya tulis kok. Begitu. Jadi di kesimpulan terakhir itu, setelah melihat diturunkan oleh Nikodemus dan dibalur, padahal tidak ada pembalseman di dalam aninut budaya Yahudi dan di dalam kebiasaan Yahudi tidak ada membalur badan orang mayat, itu tidak ada, karena memang dilarang. Nah, saya ikuti itu alurnya, gitu loh, Pak Budi ya. Saya ikuti alurnya gitu. Masalah saya dibilang tidak menjawab, saya nggak apa-apa. Kenapa? Karena saya hanya mengikuti alur. Nah, saya berada di posisi antitesis dari tesis Yesus mati. Ya saya lewat alur itu.
Kenapa kata Pak IMM, kenapa tidak juga membaca ayat-ayat yang mati? Karena posisi saya bukan di tempat Yesus mati. Posisi saya, ngerti ya? Ya, posisi Kainama malam ini adalah di tempat Yesus tidak mati. Gitu. Karena kalau saya juga mendukung Yesus mati, saya keluar dari Islam, Pak. Saya keluar dari Islam. Iya, beneran. Jadi kalau orang Kristen bilang, dia hanya bilang Yesus mati, tidak mati, sembuh-sembuh. Ya iya, saya mengikuti alur yang tidak berasumsi, tapi mengikuti alur. Tapi saya tetap tidak mengganggu gugat akidah saya. Apa itu? Yesus tidak mati. Kalau masalah tidak diterima ya nggak apa-apa, itu kan urusannya orang Kristen. Ya, berarti memang ditunjukkan bagaimana caranya Kainama ini harus dibikin jatuh dia. Kenapa? Yesus harus mati. Gitu kan? Apapun caranya Yesus harus mati. Bahkan membuat antitesis terhadap tesis tidak mati saja itu tidak boleh di sini. Sama orang Kristen tidak boleh. Tunjukkan satu ayat, mana eksplisit? Sama. Apakah ada di dalam Bible eksplisit Yesus bilang, aku Tuhan, sembahlah aku? Dan saya tidak pernah tanya itu. Tidak pernah tanya itu, tidak pernah paksa itu, karena itu iman saudaraku Kristen. Tapi Kristen marah betul. Tunjukkan satu ayat, ayo kita menang. Tidak ada ayat eksplisit. Saya tanya sekarang, ada nggak ayat eksplisit Yesus bilang, aku Tuhan, sembah aku? Atau gini deh yang gampangan, kamu ibadah hari Minggu pakai band. Ada ayat eksplisitnya? Kamu ibadah hari Minggu pakai band. Ada ayatnya? Marilah. Saya ditempatkan dalam posisi debatnya begini. Bukan saya menghindar atau tidak jawab. Ya itu jawaban saya Pak Budi, Pak MEL. Karena kalau saya balikin lagi, ada nggak bisa dibilang, Yesus Tuhan, aku Tuhan, dan sembahlah aku. Atau yang gampang aja deh, ibadah hari Minggu pakai band. Ayolah. Ini tempat saya. Bukan saya jadi covering up, enggak lah. Ini punya gua tahan sampai kapanpun. Gitu pun. Karena apa? Karena iman Islamku bilang, begitu engkau bilang Yesus mati disalib, selesai itu surat. Wa makataluhu masalubuhu. Kau merobek iman aku. Wa amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi. Dirobek itu. Keluar saya dari Islam. Demikian, syukran katsiran, jazakallahu khair. Baik, terima kasih. Baik, selanjutnya pertanyaan dari Islam. Bapak, ini yang biru Bu, yang biru dulu ya. Yang biru dulu Pak, Nanti Pak, bisa gantian. Pasti kebagian Pak, tenang Pak. Pasti kebagian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi saya ngikuti ya, bercerita tentang Yesus, tentang kesaksian, Pertanyaan saya ya, apakah kitab teman-teman Kristen itu firman Tuhan? Kenapa kok butuh saksi mata? Peristiwa ditulis itu kan wartawan, kan gitu. Sedangkan di Yohanes 12:49 itu perkataan itu bukan dari diriku sendiri, itu yang firman Tuhan. Lalu peristiwa itu wajar kalau perselisihan. Menurut Yahudi dirajam, menurut Romawi disalib. Makanya di dalam Al-Quran itu diluruskan, kemudian Yesus tidak mati dan tidak disalib. Itu wajar. Itu pertanyaan saya. Kedua, Satu aja Pak, hanya satu pertanyaan. Pertanyaan satu, apakah hanya satu yang tadi Pak? Ya, apakah kitab teman-teman Kristen itu firman Tuhan? Kenapa kok kesaksian itu dijadikan firman Tuhan? Sedangkan firman Tuhan itu bersumber dari ucapan Yesus sesuai dengan Yohanes 12:49-50. Yang kedua, sudah hanya satu pertanyaan Pak, hanya satu pertanyaan. Kalau Petrus menurut Lukas sebagai saksi mata, mengapa Injilnya Petrus dihukumi Injil apokrif? Tidak boleh. Yang keduanya tidak bisa ya Pak, hanya pertanyaan pertama. Baik, silakan Pak Esra untuk menjawab.
Nah, Anda kalau mau bicara soal iman Kristen, Anda tidak boleh memaksakan paradigma Anda untuk cocok dengan kami. Ya, maka Pak Kainama harap diam dulu. Ya, maksudnya begini, bahwa Anda harus bertanya apa yang orang Kristen maksudkan dengan firman Allah. Apakah itu firman Allah yang dimaksudkan itu adalah semua adalah kata-kata yang keluar dari mulut Allah? Kalau Anda punya definisi begitu ya silakan, tapi kami tidak punya definisi begitu. Yang kami maksudkan dengan definisi firman Allah, kami tahu di dalam Alkitab ada kata-kata Allah, ya. Kata-kata manusia juga ada. Kata-kata malaikat juga ada. Kata-kata iblis juga ada. Tapi kan semua kan tertulis. Sekarang coba tolong 2 Timotius 3 ayat 16. Semuanya kan tertulis di sana. Nah, kalau lihat ayat 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-16. Dia bilang begini. Segala tulisan yang diilhamkan Allah. Nah, kata diilhamkan di situ ya, itu segala tulisan. Kalau Bapak lihat nanti Alkitab lain, terjemahan lama, terjemahan yang lain, all scripture. Jadi itu merujuk pada seluruh kitab suci diilhamkan Allah. Itu menggunakan kata Yunani theopneustos. Theos itu Allah, pneuma itu nafas. Jadi theopneustos artinya dinafaskan oleh Allah. Nah, apa artinya dinafaskan oleh Allah? Inilah yang namanya doktrin tentang inspirasi. Artinya bahwa para penulis itu memang menulis. Mereka menulis dan bahkan mereka gaya tulis mereka itu masuk. Mereka mengadakan seperti Lukas pasal 1 itu ya, dia mengadakan wawancara dengan para saksi mata dan segala macam. Kalau begitu, di mana peranan theopneustos itu, disitulah pekerjaan Allah melalui Roh Kudusnya untuk menjamin bahwa setiap tulisan, entah itu narasi, entah itu nubuatan, entah itu puisi, entah itu surat-surat dan lain sebagainya, semua ada dalam koridor pengilhaman Roh Kudus. Karena semua itu ada dalam pengilhaman Roh Kudus, makanya semua bersumber dari Allah walaupun ditulis oleh orang. Dan karena itulah orang Kristen mau mengatakan bahwa itu adalah firman Allah. Anda punya definisi lain silakan, tapi kalau Anda mau mengkritik kami, Anda harus mengikuti dong definisi kami. Tidak bisa memaksakan definisi Anda kepada kami. Sekarang, kenapa harus pakai saksi mata? Justru itu menunjukkan bahwa iman Kristen itu bisa dibuktikan dalam sejarah. Ya, jadi apa yang dikatakan di dalam Alkitab itu betul-betul suatu kesaksian sejarah. Bukan hanya teori tiba-tiba aduh Allah bicara dari langit tidak ada saksi mata. Lalu siapa yang tahu itu asli betul-betul terjadi? Hanya Allah dan orang itu. Mungkin Anda punya pemahaman begitu. Dan karenanya saya nggak tahu ya, tapi Quran kayaknya tidak pakai saksi mata. Hanya Allah bicara kepada Muhammad dan hanya Allah dan Muhammad yang tahu. Dan kita tidak tahu, tidak ada saksi mata yang membenarkan hal itu. Tapi itu beda dengan Alkitab. Alkitab ada saksi mata, ada catatan sejarah. Lukas menyinggung dalam catatannya semua penguasa-penguasa yang berkuasa pada dunia Romawi maupun Yahudi pada saat itu zaman Yesus ada. Kalau begitu, maka kebenaran Alkitab bukan hanya kebenaran teologis, tapi kebenaran sejarah. Nah, karena itulah waktu kita bicara soal kematian dan kebangkitan, itu bukan seperti yang Pak Kainama bilang bahwa Anda maunya begini, saya maunya begini. Bukan soal Pak Kainama bilang bahwa ya saya kalau percaya Yesus mati, ya saya bubar jadi Islam. Betul. Lalu kalau saya percaya Yesus mati, bahwa saya jadi Kristen. Artinya adalah bahwa Anda dikendalikan, tidak objektif. Persoalannya adalah bukan masalah Anda mau masuk Kristen atau Islam, tapi data sejarahnya itu mana. Nah sekarang begini, kalau Pak Kainama tetap berpegangan bahwa karena saya Islam maka saya harus percaya Yesus tidak mati,
sementara semua data sejarah itu membuktikan Yesus mati, maka itu berarti iman pakai nama tidak atas dasar sejarah. Itu iman kosong, iman buta. Karena itu saya tawarkan, Pak, sebelum almarhum baliklah. Baik, terima kasih. Selanjutnya dari pihak Kristen. Baik, Bapak, silakan maju, Mas. Tolong. Ya, terima kasih. Tadi saya sempat melihat beberapa referensi ya Pak Kainama ya. Ada beberapa referensi justru kalau kita baca utuh, itu justru malah meneguhkan bahwa Yesus disalib dan mati. Seperti di Hidden History, The History of Pathology and Crucifixion. Kemudian ada lagi juga ya di New Advent, di Pak Kainama bilang ada penipuan. Saya cek di sumbernya tidak ada kata penipuan. Kemudian ada tadi Pak Kainama juga mengutip ayat lompat yang suatu anut Yahudi. Tapi bukan itu pertanyaan saya, nanti bisa dicek. Pertanyaan saya ini, Pak Kainama percaya bahwa Yesus sembuh, disalibkan. Berarti kan berdasarkan iman Bapak sebagai orang Islam. Dan iman Bapak percaya berdasarkan Al-Quran. Saya mau tanya di surat Yusuf ayat 111. Sungguh, pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang yang mempunyai akal. Dalam kurung Quran, dan bukanlah cerita yang dibuat-buat, tetapi membenarkan dalam kurung kitab-kitab yang sebelumnya. Ini kata yang saya highlight ya, menjelaskan segala sesuatu dalam kurung dan petunjuk, saya sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Kalau saya cek di Quran KSU ya, itu dari King Saud University, itu lebih ada kata menarik di situ. Quran narration ya. Ini before it and detailed explanation of all things. Detail of pertanyaannya Pak? Pertanyaannya bisa Bapak tunjukkan detail all narration yang Bapak tadi sebutkan tadi dalam Quran. Karena di sini disebutkan jelaskan detail explanation and all things. Itu aja pertanyaan saya. Jadi Bapak bisa jelaskan dalam Quran. Ya, bisa saya cek. Masih. Iya. Mungkin bisa ditampilkan di internet ya. Iya, betul. There was certainly in the stories and lesson for those of understanding. Never was the Quran in narration invented, but confirmation what was before it, and a detailed explanation all of things and guidance of mercy for a people who of belief. Kalau misalnya Bapak cek di Quran, korpus Quran itu sama. Korpus Quran itu dijelaskan kata per kata. Baik, Ya, itu saya silakan dulu kembali ya. Baik, Pak Kainama. Detail explanation for mercy. Detail explanation for mercy. Mercy, pengampunan dan hukum. Setiap surat dalam Al-Quran itu Pak, ya, itu firman Allah. Kalau hadis itu adalah how to do firman Allah dalam rangka syariah. Nah, menerangkan secara detail tentang apa? Tentang hukum Allah. Bukan tentang sejarahnya. Oleh sebab itu, banyak ditanya, kenapa Isa ceritanya sepotong-potong, Nabi ini sepotong-sepotong. Firman Allah turun untuk menyatakan hukumnya dikembalikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madinah. Shadaqallahul adzim. Pada hari ini aku telah menyempurnakan
dan menjadi nikmat bagimu, yaitu Islam agamamu. Detail tentang cinta, keberkahan, pengampunan, serta hukum agama Islam. Firman Allah yang detail dalam Al-Quranul Karim, bukan detail tentang perorangan atau individu. Kalau individu sejarahnya bisa dilihat di Sirah Nabawiyah, sedangkan untuk tatanan syariah serta muamalah, lihat di hadis riwayat yang sahih serta mutawatir. Demikian, barakallahu fiik. Baik, terima kasih. Selanjutnya untuk penanya dari Islam. Tadi Bapak, ya, Bapak yang baju merah. Boleh silakan. Ya. Saya ingin tanyakan. Matius pasal 12 ayat 40. Sebab seperti Yunus tinggal di perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di rahim bumi 3 hari 3 malam. Kalau Yunus hidup, berarti juga Yesus hidup. Disebutkan tinggal di rahim bumi 3 hari 3 malam. Nah, saya ingin tanya kepada Bapak Pendeta, apa perbandingan kehidupan Yesus pada Matius pasal 40 ini dengan kisah para Rasul 25 ayat 19. Di situ disebutkan bagian B, sedangkan Paulus katakan dengan pasti bahwa dia hidup. Ya, pertanyaan saya, bahwa Yesus itu hidup, bukan mati. Nah, inilah pertanyaan saya. Tolong bandingkan dan berikan penjelasan. Demikian. Baik, terima kasih. Ya, kalau Bapak memakai ayat itu sebagai dasar Yesus tidak mati, dan itu adalah kata-kata Yesus, artinya Bapak percaya kata-kata Yesus. Ya, pasti begitu. Nah, sebelum saya jawab itu, pertanyaan saya balik. Kalau Bapak bisa percaya kata-kata Yesus yang itu, Bapak percaya juga kata-kata Yesus yang lain bahwa mereka akan membunuh aku dan 3 hari aku akan bangkit? Kalau Bapak percaya yang ini, kenapa Bapak tidak percaya yang lain? Karena yang ini kelihatannya mendukung pandangan Bapak. Ini ayat ambigu yang tidak bisa, ini butuh tafsir. Tapi yang Yesus katakan bahwa dia akan mati dan bangkit pada hari yang ketiga itu eksplisit dari mulut Yesus sendiri. Jadi kalau Bapak mau percaya, kalau Bapak tidak percaya kata Yesus ini, kenapa pakai sebagai argumen? Kalau Bapak pakai sebagai argumen, harus percaya. Kalau Bapak percaya ini, mengapa hanya percaya ini? Sedangkan Yesus sendiri berkata bahwa dia akan mati dan bangkit. Dibunuh, mati, dan bangkit. Itu pertama. Kedua, Pak harus ingat bahwa ini ada dalam Injil Matius. Dalam Injil Matius itu, ya, yang mengatakan, yang Pak tafsirkan bahwa ini Yesusnya tidak mati karena Yunus tidak mati. Pak lupa juga bahwa ternyata dalam Injil itu pasal-pasal setelah itu, misalnya pasal 17, 22, 23, pasal 27 ayat yang ke-46, semuanya bicara tentang kematian Yesus juga kebangkitan. Jadi bagaimana Bapak menafsirkan bagian itu sehingga membuat Matius tidak konsisten, bahwa di satu sisi Yesus tidak mati dan di sisi lain ada pernyataan eksplisit Yesus mati. Ketiga, Pak harus paham bahwa apa yang dikatakan Yesus itu adalah sebuah perbandingan, sebuah analogi. Yang namanya perbandingan dan analogi, Pak, Bapak tidak bisa mengambil segala hal untuk menjadi perbandingan. A seperti B atau B seperti A. Itu tidak berarti bahwa semua dari A itu harus dicocokkan dengan B, dan begitu pula sebaliknya. Saya beri contoh, ya. Misalnya ada anak yang sudah dikasih pelajaran 1 tambah 1 berapa? 2 ya? Diwet 3. Salah. 1 tambah 1 2 bukan 3. Ulang, 1 tambah 1 berapa? 3. 2 bukan 3. 1 tambah 1 5. Lalu saya marah, saya bilang, kamu ini kayak kerbau saja. Waktu saya bilang kamu kayak kerbau, saya tidak bermaksud bahwa anak itu punya tanduk. Saya tidak bermaksud berkaki 4. Saya tidak bermaksud bahwa dia punya ekor.
Saya tidak bermaksud bahwa dia memang biak. Saya tidak bermaksud bahwa dia binatang. Itu analogi. Dan itu hanya menekankan satu, yaitu otaknya sama dengan otak kerbau. Nah, itu analogi. Karena itu kata-kata Yesus dalam Matius 12 ayat 40, Pak, itu hanya mau menekankan satu aspek. Bapak tidak bisa menarik semua aspek. Sekarang, kalau Bapak mau tarik semua aspek sekarang, Yunus itu kan lari dari panggilan Tuhan. Ya kan? Nah, apakah Bapak percaya bahwa Yesus juga sedang lari dari panggilan Tuhan? Ya. Lalu Yunus berada di dalam pangkuan, di dalam perut ikan, dan pada akhirnya dia bertobat lalu diutus kembali. Apakah Bapak juga percaya bahwa Yesus pada akhirnya bertobat? Nah, itu menunjukkan bahwa paralel antara Yesus dan Yunus tidak boleh dalam segala hal. Kalau begitu, paralelnya dalam bidang apa? Nah, sama seperti Yunus dalam perut ikan, demikianlah anak manusia ada di dalam rahim bumi. Nah, dari situ kita bisa melihat bahwa rahim bumi itu Bapak mesti paham istilah orang Yahudi. Rahim bumi yang dimaksudkan dalam terminologi orang Yahudi itu tidak lain dari istilah mati. Sehingga dengan demikian sebenarnya persis seperti Yunus yang di dalam perut ikan, tapi orang tidak bisa lihat dia lagi. Tiba-tiba dia muncul kembali pada hari ketiga. Demikian juga Yesus. Nah, soal Yunus tidak mati dan Yesus, kalau Yunus tidak mati, lalu Bapak memaksakan bahwa kalau begitu Yesus harus tidak mati, Bapak gagal memahami analogi dan paralelisme yang dibangun di sana. Nah, itu soal logika, dan memang salah satu teknik hermeneutics itu adalah penafsiran analogi dan paralelisme ini. Kalau saya nggak salah Bapak mualaf ya, dan pendeta kah dulu saya nggak tahu. Kalau Bapak pendeta apakah pernah sekolah? Dan kalau pernah sekolah mestinya Bapak belajar namanya hermeneutika. Dan hermeneutika itu salah satunya adalah soal tafsir. Tafsir Mazmur dengan tafsir puisi beda. Tafsir surat-surat dengan tafsir narasi beda. Tafsir perumpamaan dengan alegori dan juga paralelisme semacam ini beda. Karena itulah menurut saya Bapak gagal memahami hermeneutics Alkitab khusus bagian itu. Ya, begitu aja. Baik, terima kasih. Selanjutnya dari penanya Kristen. Oke, Bapak silakan. Boleh maju aja. Cukup ya, cukup Pak. Saya mau bertanya tadi dari kesimpulan pakai mana? Kain nama. Nah, saya kan agak apa namanya Om, bahasa saya itu angel Pak. Iya. Dari kesimpulan historical Pak Kaimanan tadi, kain nama ya. Yesus memang disalibkan, tetapi tidak mati ya Pak ya. Alias dia sembuh. Itu yang Bapak sampaikan sendiri. Sedangkan di dalam iman Islam atau di dalam Quran bahwa Isa itu tidak disalibkan. Kita jangan mengulang-ulang ya. Posisi saya di tema ini membawa ayat-ayat Bible serta pemahaman Kristiani ya, Pak ya, untuk mengajukan paparan saya, bukan membawa iman Islam saya, dasar iman sebagai paparan saya. Kalau paparan iman saya sudah jelas Pak. Jadi ini pertanyaan sudah berapa kali ditanya. Kalau memang itu Islam kan bilang tidak disalib dan tidak mati. Iya, kan tadi saya ulang berapa kali. Lalu kenapa pakai ini kesimpulannya Yesus disalib dan sembuh? Karena saya bawa pola paparan yang berdasar kepada kekristenan. Tetapi yang saya tanyakan itu bukan masalah dia mati, tetapi ini digantikan oleh orang ini lain. Islam. Iya, dengan Islam. Iya. Dari konteksnya Bapak tadi saya hubungkan. Iya, dengan iman Islam. Iya. Digantikan. Pertanyaannya? Iya. Pertanyaannya berarti kenapa Bapak? Kenapa kesana dulu tadi? Langsung aja tanya.
Iya dong. Saya kan langsung tanya Bapak tadi. Oke, silakan. Sekarang kan pertanyaan saya, Pak. Jadi pertanyaan saya, kenapa Bapak percaya bahwa Quran bertentangan dengan kesimpulan yang Bapak sampaikan tadi? Kesimpulan Bapak kan bahwa Isa itu disalib. Saya menyampaikan kesimpulan itu dalam rangka tema. Allahu Akbar. Bapak nggak ngerti? Loh, tadi katanya mau nanya soal digantikan. Iya, itu yang pertanyaan kan saya digantikan. Iya. Kalau semuanya di Quran kan Isa yang Iya, digantikan. di iman Al-Quran digantikan. Iya. Berarti menunjukkan bahwa kenapa Bapak percaya bahwa imannya Bapak bertentangan dengan apa yang Bapak simpulkan. Siapa bilang bertentangan? Dari tadi saya terangkan itu. Saya membawa Yesus sembuh dari salib. Itu tema hari ini. Dari kekristenan, bukan dari Islam. Saya tidak boleh bawa dari Islam, Bapak. Allahu Akbar kabiro. Kalau saya dari Islam cuma 5 menit bahkan. Tadi Pak Esra aja bilang, loh kita sudah selesai berarti. Iya, kalau saya bawa dari wa makataluhu wa masalabuhu ya berarti sudah selesai 5 menit. Waduh, nggak ngerti juga, sudah lebih dari 3 jam. Pertanyaannya itu lagi. Allahu Akbar kabiro. Ayolah, yang maju dikit lah. Baik, terima kasih. Selanjutnya penanya Islam. Ya, betul. Dari yang paling, mungkin dari yang belakang dulu deh. Belakang dulu Pak, boleh gantian dulu yang baju merah. Enggak, yang sedikit aja. Baju merah aja dulu. Banyak nggak apa-apa. Oke, yang baju saya merah dulu. Baju merah aja dulu, yang belakang dulu ya Pak ya. Kasian yang belakang nggak kebagian. Oh di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari pihak Islam mau menanyakan ke Pak Pendeta Esa Soro. Yang dikatakan Pak Esa Soro tadi terakhir sama Pak Ustadz Kai Nama adalah bahwa Yesus disalib itu untuk menebus dosa manusia. Betul Pak ya? Nah, sedangkan saya pernah baca di Bible Yeskil 18:20 bahwa dosa itu ditanggung masing-masing. Pertanyaan saya adalah, kalau memang ujung-ujungnya Yesus turun ke bumi untuk menebus dosa manusia, buat apa ayat Yeskil 18:20 dibuat Pak? Terima kasih Pak. Oh iya, baik, siap. Ya, Pak. Oke, ya terima kasih ya. Salah satu prinsip dalam hermeneutika itu ilmu tafsir. Hermeneutika Alkitab itu jangan pernah melepaskan ayat dari konteksnya. Nah, di dalam Alkitab itu ada narasi tertentu atau suatu pernyataan tertentu, dan pernyataan itu selalu berhubungan. Satu ayat tidak pernah dilepaskan dari konteksnya. Apa yang dimaksudkan dengan konteks? Konteks itu bicara ayat-ayat sebelumnya atau sesudahnya, kadang-kadang bisa konteks jauh sampai pasal sebelumnya, pasal sesudahnya. Nah, maka apa arti dari ayat itu? Kita harus tetap melihat konteks ayatnya. Nah, sekarang Pak menunjukkan Yehezkiel 18 ayat yang ke-20. Pak Ketut, marilah kepadaku, ya. Yehezkiel 18 ayat 20.
Yesaya 18 ayat 20. Yesaya 18 ayat 20. Nah, orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Anak tidak turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat orang kebenarannya, dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atasnya. Nah, itu yang saya jelaskan tadi. Ayat begini tidak boleh lepas dari konteksnya. Nah, konteksnya tentang apa ini? Coba geser 2 ayat sebelumnya, mulai ayat 18. Ya, ayahnya yang melakukan pemerasan, yang merampas sesuatu, dan yang melakukan hal-hal yang tidak baik di tengah bangsanya, sungguh dia akan mati karena kesalahannya. Tapi kamu berkata, mengapa anak tidak turut menanggung kesalahan ayahnya? Karena anak itu melakukan keadilan dan kebenaran, melakukan semua ketetapanku dengan setia, maka ia pasti hidup. Jadi problemnya ini apa ini? Problemnya begini, ada penderitaan-penderitaan yang dialami oleh orang-orang pada saat itu, dalam hal ini adalah orang-orang Israel. Lalu muncullah pemikiran bahwa Tuhan itu menimpakan kepada mereka apa yang menjadi kesalahan mereka di atas, generasi di atasnya. Jadi mestinya seolah-olah anak-anak itu menjadi korban dari kesalahan nenek moyang di atasnya. Nah, firman Tuhan mengatakan tidak bisa begitu. Tuhan itu adil. Keadilan Tuhan, dia pasti akan menghukum orang yang bersalah. Kalau orang yang bersalah dia tidak hukum. Makanya di ayat 19, kamu berkata, mengapa anak tidak turut menanggung kesalahan ayahnya? Ya karena anak itu melakukan keadilan dan kebenaran. Jadi yang salah bapaknya, yang dihukum ya bapaknya, jangan anaknya. Nah, lalu kalau kan anaknya tidak bersalah, kenapa anak harus menanggung? Ini prinsip keadilan. Jadi, kalau begini apakah itu bertentangan dengan konsep Yesus? Enggak. Kenapa? Pertama, konteksnya beda. Kedua, kalau mau adil, siapa yang berdosa yang harus mati. Kan begitu kan? Berarti Yesus kan tidak berdosa kan? Iya. Tapi kenapa Yesus harus mati? Harusnya kita, Bapak sama saya yang berdosa, Bapak dan saya yang harus mati, bukan Yesus. Kenapa Yesus yang tak berdosa mau mati? Maka di sini prinsip kasih dijalankan. Yohanes pasal 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Maka kalau mau keadilan, maka saya pasti binasa sama saudara juga, kalau Allah mau adil. Tapi di sini kita bisa lihat keadilan Allah itu dinyatakan melalui penghukuman Yesus, dan kasih juga berjalan bersama-sama di situ. Karena itulah maka waktu Yesus menjadi korban penebusan orang berdosa, disitulah kasih dan keadilan bertemu. Ya. Baik, terima kasih. Selanjutnya dari penanya Kristen. Masih ada? Dari pihak Kristen? Kristen, masih ada yang mau bertanya? Sudah ya? Nggak ada ya? Kalau nggak ada, saya lempar ke yang Islam ya. Pertanyaan. Baik. Nyalain dulu Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita sedikit mendapat ilmu ya saya dari penjelasan Ustadz K. Dari awal Ustadz K menjelaskan bahwasanya ingin di counter lah istilahnya, dari keempat Injil ini menyebutkan Yesus mati jam 3. Tadi disebutkan Ustadz K, dijelaskan bahwa jam 12 masih ketemu Pilatus. Dan perjalanan dari Setat sampai ke penyalipan itu 3 jam. Apakah langsung 3 jam itu gak ada dirikan salib, pengikatan, pemakuan, dan sebagainya? Nah ini gak cukup. Bukan langsung tiba langsung meninggal mati, itu bukan. Itu yang satu belum di
counter oleh pendeta Ezra Soru. Kedua, oh enggak, kaitannya. Terus ada yang dari teks yang asli Hebrew tadi, ini kan nggak ada yang ditombak itu Bang. Nah, ini yang kaitannya dengan itu. Berarti kalau penyalibannya butuh waktu, penombakan itu nggak dapat waktu untuk nombaknya. Berarti kalau nggak ada waktu untuk nombak, untuk apa yang bawa mir sama aloe vera? Kalau bukan tidak untuk penyembuhan, untuk apa itu? Gitu loh. Kaitannya dengan yang saya tangkap di situ. Alur cerita dari 3 jam ini, kalau nggak terlampaui, ya kan? Berarti Yesus belum ditombak. Dan yang semir sama aloe vera ini, selain untuk penyembuhan yang 30 kilo tadi yang dibalurkan, ya, untuk Yahudi itu untuk apa gunanya selain untuk penyembuhan? Gitu aja. Kalau bisa menjelaskan selain untuk penyembuhan, untuk sembuh, Yesus untuk sembuh, itu baru bisa ada pemikiran yang lain, bukan untuk penyembuhan Yesus, tapi untuk upacara pemakaman atau pembaluran atau apa? Oke, waktu sudah habis Pak. Itu aja, sudah. Baik, terima kasih. Silakan Pak Estra. Jadi begini ya, itu terkait dengan waktu kematian Yesus. Kenapa terlalu cepat? Pilatus juga merasa heran kok terlalu cepat ya. Nah, memang ingat bahwa Yesus itu bukan satu-satunya orang yang disalib. Ada terlalu banyak orang sebelum Yesus, setelah Yesus juga banyak orang disalib. Dan pada umumnya itu mereka mati cukup lama, ya. Nah, tapi mengapa kok jadi begitu cepat? Ingat bahwa Yesus itu dia berada dalam kondisi fisik yang sangat-sangat lemah. Itu ketika dia ada di Getsemani. Karena itu pada hari Kamis dia sudah ada di Getsemani. Lalu menurut kesaksian Lukas dia berdoa sampai kita melihat titik-titik peluhnya keluar seperti titik-titik darah. Dan dia mengalami satu gejala medis yang namanya hematihidrosis. Hematihidrosis itu adalah dalam ketegangan yang tingkat tinggi maka kapiler-kapiler di dalam itu menjadi pecah dan karenanya keluar bersama-sama dengan keringat. Nah, gejala hematihidrosis yang dialami oleh Yesus itu membuat kulitnya tuh sangat rentan nanti ketika dia dicambuk. Nah, dengan kondisi Yesus yang tidak makan, tidak minum dan semalam-malaman ditambah dengan hematihidrosis membuat kondisinya rawan. Lagi pula dia dicambuk dengan cambuk Romawi. Cambuk Romawi itu jangan bayangkan seperti cambuk-cambuk kita, tidak. Itu satu gagang semacam ini, itu kira-kira ada 6-7 jalur dan masing-masing jalurnya itu diberikan dari runcingan tulang dan juga logam berbentuk seperti mata kail. Jadi pada waktu mata kail ditaruh dan ditarik, krek, itu menunjukkan itu sampai isi daging itu keluar. Nah, Yesus dicambuk berapa kali? Kalau saudara ingat apa yang Paulus katakan, kesaksian Paulus, dia bilang dia pernah disesah 40 kurang 1 pukulan. Mengapa 40 kurang 1 pukulan? Karena tradisi Yahudi, orang dicambuk itu 40 kali. Nah, tidak boleh lebih dari 40 kali karena itu dianggap menghina saudaranya. Karena mereka tidak mau melebihi 40, maka biasanya cambuk hanya dilakukan 39 kali. Makanya Paulus bilang dia disesah 40 kurang 1 pukulan. Masalahnya Yesus tidak dicambuk oleh orang-orang Yahudi, tapi oleh orang-orang Romawi. Dan ada ahli yang mengatakan bahwa pencambukan itu berapa kali, itu tergantung suasana hati dari si serdadu. Nah, bayangkan bahwa Yesus sudah mengalami semua peristiwa termasuk hematihidrosis pada Kamis malam, dan ditambah dengan pencambukan yang begitu brutal. Leon Morris bahkan mengatakan bahwa dalam pencambukan itu isi perut bagian dalam itu bahkan bisa terbuka dan keluar. Nah, dalam hal semacam ini akhirnya setelah dicambuk baru Yesus dibawa ke penyaliban. Kalau kita membaca catatan Injil, dia hampir tidak kuat lagi, lalu sampai akhirnya dibantu oleh Simon orang Kirene di dalam membawa salib. Itu gejala secara medis itu mengalami apa yang namanya hipovolemik.
hipovolemik itu adalah satu gejala di mana dia begitu tekanan darah begitu kuat dan kekurangan darah, dan dengan kondisi semacam itulah dia naik ke atas salib. Pada waktu dia naik ke atas salib dan dia bertahan di atas salib, orang di atas salib itu mereka kan harus bernapas karena belum mati. Nah, apa yang menentukan pernapasan itu? Kalau mereka masih bisa membuat tekanan ke bawah. Jadi kaki itu penting, membuat tekanan lalu naik turun supaya bisa bernafas. Nah, ingat bahwa punggung Yesus itu sudah seperti bubur pada waktu pencambukan. Nah, dengan punggung seperti bubur itu dia harus naik gesek semua, dan itu membuat suatu kesakitan yang begitu luar biasa. Nah, dengan fenomena semacam ini bahwa sebelumnya mengalami hematihidrosis, di dalam perjalanan mengalami hipovolemik, maka sangat wajar bahwa dia mati lebih cepat dari kebiasaannya. Juga kita bisa lihat bahwa waktu para prajurit datang, ini kan mayat harus diturunkan karena ada perayaan besar besoknya. Maka mereka harus segera menurunkan, tidak boleh ada yang masih di atas kayu salib. Maka kalau belum mati harus dimatikan. Itulah sebabnya dua penjahat di samping kiri kanannya tuh dipukul pakai martil tulang kakinya supaya patah. Supaya dia tidak bisa lagi untuk naik, untuk tarikan napas. Begitu pukul, matilah mereka. Tapi begitu dia menghadapi Yesus dan ingin memukulnya, dia lihat, oh, dari fenomena yang terlihat sudah mati. Lalu untuk memastikan itu, dia menusuk tombak ke sana dan keluar air dan darah. Itu bisa dijelaskan secara medis, dan itu untuk memastikan kematian. Ingat bahwa para prajurit Roma itu bukan orang yang baru salib orang, itu pakar penyaliban itu, ya. Dan mereka kalau menyalibkan orang yang harus mati dan tidak mati, maka mereka yang akan dihukum. Itu tradisi zaman itu. Saudara lihat bahwa pada waktu kepala penjara Filipi di Kisah Para Rasul itu, ya, begitu ada kemungkinan bahwa Paulus lari dari penjara, dia langsung mau bunuh diri. Kenapa dia mau bunuh diri? Karena kalau sampai Paulus yang harus ditahan dalam penjara lepas, maka dia yang harus dibunuh. Karena itulah dia mau bunuh diri. Begitu juga kita bisa melihat para prajurit yang diberikan Pilatus untuk menjaga kubur Yesus itu dengan segel, dengan meterai. Berani kubur Yesus itu sampai mayat Yesus sampai hilang, maka mereka bisa dibunuh mati. Nah, tradisinya semacam itu, maka seorang prajurit Romawi tidak meresikokan dirinya dengan suatu pengabaian sehingga bisa melepaskan Yesus yang harus mati tapi tidak mati, sehingga hanya terluka di kuburan saja, ya, di atas kayu salib saja. Nah, ingat bahwa kalau kita bicara secara medis, hipovolemik juga hematihidrosis, dengan mengerti tradisi penyaliban dan tradisi pencambukan, maka tidak ada kemungkinan Yesus hanya pingsan saja lalu besoknya sembuh. Kalau Yesus itu sembuh, ya seperti Pak Kainama bilang, rasanya aneh, ya, bahwa 3 hari kemudian dia sudah keluar dan menampakkan diri kepada banyak orang dengan begitu segar bugar. Kalau dia mengalami penyaliban dan pencambukan semacam itu 3 hari pasti belum bisa jalan. Tapi semua menyaksikan bahwa dia hidup. Bahkan supaya memastikan bahwa ini bukan manusia jadi-jadian, bukan hantu, maka dia diberikan ikan, dia makan. Tujuan makan apa? Supaya membuktikan bahwa ini betul-betul dia yang mati dan bangkit itu. Ya, hantu tidak punya tulang dan daging seperti yang kamu lihat padaku. Ya, dia bisa diraba, dia bisa bicara dan lain sebagainya. Itu membuktikan bahwa dia yang mati itu dan itu bangkit. Jadi tidak ada ceritanya soal kesembuhan. Kalau dia sembuh, luka macam pencambukan dan penyaliban tidak bisa sembuh dalam 3 hari. Mau dibalut dengan 50 kilo yang seperti Pak Kainama bilang, tidak bisa. Dia mungkin butuh 3-4 bulan. Ya, karena ini hancur semua, hancur semua. Pak Kainama ngomong begitu pasti tidak ngerti tradisi pencambukan, makanya bisa pikir dia bisa bangkit, bisa sembuh dalam 3 hari. Nah, karena itulah maka kita bisa melihat bahwa apa yang terjadi sesungguhnya itu adalah kebangkitan, mujizat kebangkitan, dan para prajurit Roma tahu pasti itu. Jadi itu bukan dugaan saja, tapi itu dipastikan demikian. Ya. Baik, terima kasih. Selanjutnya, apakah ada dari pihak Kristen?
Sebentar. Dari pihak Kristen apakah ada satu untuk menyelangi? Oke. Baik, silakan Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai percaya cerita mau? Gak percaya ya? Soalnya di Injil gak ada. Ngarang bebas. An-Nisa 157 Yesus diserupakan itu ada di Injil. Buktinya mana? Saya tanya Bapak Esra Soru, waktu Yesus bangkit ketemu ibunya, kenal apa enggak? Ibunya kenal apa enggak? Dijawab iya atau tidak saja, nggak usah panjang-panjang. Yang mana yang Bapak maksudkan dengan ibunya? Ibunya di taman, ada orang dipikir itu tukang taman, padahal itu Yesus. Ibunya nggak kenal. Nah, Bapak salah Pak. Itu bukan ibunya. Bapak baca Alkitab kurang bagus itu. Ibunya Pak. Bapak salah, Bapak baca ulang lah. Kemudian murid-muridnya berjalan. Muridnya nggak kenal Pak. Coba buka. Di Yohanes berapa Pak? Coba buka Pak. Dipanggil ibu itu Pak. Sampai kok ngomong nggak ibu itu. 1 menit lagi. Pertanyaannya dulu Pak. Ya. An-Nisa 157 itu terbukti di Injil ada Pak. Oke. Buka dulu Injilnya. Silakan buktikan. Yohanes berapa? 20? Ya. 20:15. Yang di taman itu. Tadi itu. Ya. Tadi. Ibu, Naik. mengapa engkau menangis? Coba diturunkan sedikit. Nah, itu ayat 13. Tuanku telah diambil orang. Kemudian ada orang di situ dipikir tukang taman. Ibunya nggak kenal, wajahnya nggak kenal, suaranya nggak kenal. Baik Pak, untuk waktunya sudah habis. Apa pertanyaannya? Bahkan murid-muridnya saat berjalan, muridnya nggak kenal. Berarti An-Nisa 157 terbukti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, ya. Mohon tenang kembali para audiensnya. Nah ini yang menunjukkan Bapak baca Alkitab saja nggak beres itu. Hanya karena di situ ada nama Maria, lalu kata ibu, lalu Bapak langsung mengartikan itu adalah ibu dalam pengertian mamanya sendiri. Ya, coba lihat ke ayat 1 itu siapa di situ tuh pasti Maria, tapi Maria siapa? Geser ke ayat 1. Pada hari pertama minggu itu pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena. Bukan Maria ibu Yesus. Maria Magdalena itu siapa? Maria Magdalena itu bukan nama diri atau marga. Maria Magdalena itu artinya Maria dari kampung Magdala. Ya. Nah, nama Maria di Alkitab tuh ada banyak, ya. Ada Maria ibu Yesus, ada Maria saudara Marta dan Lazarus di Lukas pasal 10. Ada Maria istri Klopas yang di Yohanes 19 ayat 25. Lalu ada Maria ibu Yohanes Markus yang di Kisah 12 ayat 12. Lalu ada Maria di Roma 16 ayat 6. Ya, jadi Maria itu ada banyak. Maria Magdalena itu bukan Maria ibu Yesus, tapi itu orang yang ditolong, disembuhkan dari kerasukan, dan dia adalah termasuk kumpulan perempuan yang menjadi pengikut dan pelayan Yesus di dalam pelayan. Coba lihat Lukas pasal 8. Lukas pasal 8. Ayat 1 dan 2. Tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota, dari desa ke desa, memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia, dan juga beberapa perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat dan berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. Kalau Maria Magdalena ini mamanya Yesus, kapan mamanya Yesus kerasukan 7 roh jahat? Jadi ini bukan problem pada saya, ini problem saudara baca Alkitab tidak jelas itu. Nah,
Sekarang ke Yohanes pasal 20 lagi. Tadi ya, yang dipersoalkan tadi. Ayat berapa tadi beliau persoalkan itu? Ya, hai ibu, mengapa engkau menangis? Begitu beliau baca ibu di sini langsung ini pasti mamanya. Salah. Nah, inilah yang perlu pemahaman bahasa asli. Bahasa asli ibu di situ tuh siapa? Ya, kalau mama itu harusnya dia pakai bahasa Yunani meter. Dari meter itu jadi mother, bahasa Inggris. Tapi kalau saudara lihat bahasa aslinya di situ tidak memakai meter, tapi memakai gunai. Ya, Pak tidak punya hak bicara. Sekarang saya. Ya. Nah, jadi maaf Pak, biarkan narasumbernya menjawab saja. Jadi di situ kita bisa lihat bahwa yang disebut itu sebenarnya guna itu bukan ibu, bukan mama. Sekarang coba, itu artinya guna itu artinya perempuan. Sekarang lihat ayat 15 terjemahan lama lah. Terjemahan lama. Alkitab ini. Terjemahan lama. Persis di bawah nih. Ya. Nah, lihat ayat 15. Maka bertanyalah Yesus kepadanya, hai perempuan. Hai perempuan. Jadi kita bisa melihat bahwa memang itu bukan mama. Jadi pertama saudara sudah salah. Dan yang kedua adalah mengapa kok mereka tidak mengenal Yesus. Baik Maria Magdalena maupun orang yang berjalan. Nah, kalau saudara melihat bahwa memang pada waktu Yesus bangkit itu ada perubahan di dalam dirinya karena dia sudah mengenakan tubuh kebangkitan. Ya, itu tubuh kebangkitan, makanya di dalam bagian yang lain dikatakan bahwa dia menampakkan diri dalam rupa yang lain. Karena itu memang ada pemuliaan lebih lanjut. Yesus itu dia mengenakan tubuh manusia, darah dan daging. Tapi pada waktu dia dibangkitkan, sekarang coba lihat Pak Filipi pasal 3. Filipi pasal 3 ayat yang ke-21. Ayat 20-21. Filipi 3, 20-21. Ya. 20-21. Tetapi tanah air kita ada di surga, dan dari sana kita juga menantikan juru selamat, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang akan mengubahkan rupa tubuh kita yang hina ini menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia. Jadi memang ada perubahan atau pemuliaan lebih lanjut kepada tubuh Yesus setelah bangkit. Karena itu kalau dia sedikit untuk sementara waktu tidak dikenali, itu hal yang wajar. Tapi poinnya tetap ada. Karena apa? Karena Bapak boleh pertanyakan kok kenapa Maria Magdalena tidak mengenal. Tapi coba baca cerita sebelumnya dan sesudahnya. Bukankah itu tetap berbicara soal kematian dan kebangkitan? Karena itu sebenarnya penyamaan Al-Quran dengan fakta ini itu sangat tidak cocok Pak. Supaya Pak tahu bahwa sebenarnya ada dokumen yang lebih cocok dengan Al-Quran Bapak itu. Ya, itu adalah sejumlah tulisan dalam koleksi Nag Hammadi oleh seorang dan juga pemahaman seorang namanya Basilides yang itu dianggap sebagai dokumen gnostik dan dongeng-dongeng yang muncul dalam gnostik. Dan itulah yang mirip dengan Al-Quran Bapak, bukan Injil Yohanes. Ya, selesai pas. Baik ya, untuk waktu penanya Islam kepada Kristen sudah selesai. Apakah dari pihak Kristen masih ada yang ingin bertanya? Baik, jika tidak ada maka kita akan tutup di sini karena tidak ada lagi pertanyaan kepada pihak Islam. Baik. Maka pada hari ini debat dialog lintas agama pada hari ini sudah selesai. Terima kasih banyak kepada Ustadz Kainama. Terima kasih terbanyak juga kepada Pak Pendeta Esra Soru. Dan terima kasih kepada semua audiens dan tamu-tamu undangan pada hari sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh silakan salaman dulu.
Oh iya, nggak apa-apa. Saya geser dulu. Yuk foto, biar enak di foto. Dapat komando, nah baru mohon izin. Salam satu berat. Lagi.